Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan, pada kesempatan pekan ini kita masuk pada pertemuan keempat, masih dalam agenda pembelajaran asinkronus. Karenanya kami sisipkan video guidelines untuk teman-teman semua dalam perkuliahan kali ini. Pokok pembahasan di pertemuan keempat ini masih menyinggung tentang programming environment, namun kali ini kita coba untuk hands on. Kita akan menggunakan tiga tools, yaitu Jupyter, kemudian Google Colab, juga kita akan gunakan PyInterpreter. Oke. Nah, nanti kita coba satu persatu, tapi kita akan gunakan dulu Jupyter. Oke, kita akan pindah ke Jupyter. Oke, kita ada di halaman Jupyter. Ini di web browser, rekan-rekan tinggal klik new, pilih Python 3 ini, IPy kernel. Ini Jupyter, ekstensinya Jupyter ini. Oke. Pertama mungkin kita bisa berikan judul, misalnya hands on programming seperti yang sudah disertakan di modul, bahwa pada Python itu ada beberapa sintaks yang merupakan set of rules, ya, set of rules yang digunakan di Python. Dan kita akan coba misalnya salah satunya misalnya perintah print. Oke. Print, kemudian kita berikan tanda kurung buka ini dan kurung tutup. Kita berikan untuk print di dalam parenthesis ini kita harus memberikannya quotes, mau single quotes seperti ini atau double quotes. Ini sama saja hasilnya. Misalnya, selamat datang mahasiswa Assalamualaikum. Oke. Coba kita running. Nah, ini tertulis di sini selamat datang mahasiswa, Assalamualaikum. Oke. Kemudian pada Python kita juga sangat sensitif terhadap penulisan. Misalnya ini print, kita tulis misalnya print selamat datang. Ini kita coba run. Nah, ini akan muncul error. Error ini kita sebut dengan syntax error, ya. Kita sebut dengan syntax error. Name print is not defined. Kemudian terdapat juga tanda hash ini seperti di atas.
hash ini adalah komen, jadi kita bisa juga memberikan komen di sini. Misalnya kita memberikan tanda hash, maka kita berikan misalnya ini adalah komentar. Nah, lihat tandanya dia dicetak miring, tulisannya berwarna biru. Kalau kita run pun ini tidak akan dieksekusi. Oke. Kemudian Python juga sangat sensitif terhadap case sensitif ya. Jadi kalau misalnya ditulis kita punya katakanlah variabel, misalnya kita punya katakanlah misalnya input name itu ya. Oke, kita run. Baik, berikutnya Python itu sangat atau memiliki case sensitif ya. Misalnya kita add lagi berupa kode. Misalnya saya membuat variabel yang namanya name, atau saya tuliskan name dengan huruf kecil seperti ini. Name sama dengan itu adalah nama saya, misalnya kita kasih quote unquote, double quote unquote, misalnya Oki Karya. Oke, kita run. Sudah masuk, maka ketika kita panggil name di sini, kita run, maka muncul Oki Teguh Karya. Kita lihat tadi di inputnya ini adalah double quotes, tapi ketika dimunculkan ini adalah outnya adalah single quotes. Begitu pula kalau kita misalnya tuliskan name sama dengan menggunakan single quotes, Oki Teguh Karya, maka kita run, kita tuliskan name sama ya hasilnya. Nah, bagaimana kalau kita tuliskannya, kita panggil namanya name dengan N besar. Yang muncul bahwa name is not defined. Artinya antara name dengan huruf besar dengan name dengan huruf kecil ini akan berbeda. Jadi case sensitif dia ya. Oke. Kemudian berikutnya tadi komen sudah. Nah, kita bisa juga menggunakan bracket tanpa backslash, ya kan? Misalnya kita menggunakan bracket seperti ini, misalnya kita tuliskan list nama sama dengan kita berikan tanda kurung, misalnya kita berikan quotes saya, kemudian koma, kita berikan lagi quotes adalah seorang mahasiswa ya. Oke, kita run, maka kita panggil list nama, run. Nah, kita lihat kita bisa menggunakan kurung, tanda kurung ini, dan di printnya juga, dikeluarkannya juga ada kurungnya seperti ini.
Oke, kita lanjutkan. Oke, misal kita buat beberapa list kata di dalam bracket ini. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita panggil list nama run. Oke, kita lihat double quote-nya menjadi single quote, susunannya tidak ada yang berubah. Bagaimana kalau kita coba lagi, misalnya kita enter di sini, atau kita kasih spasi, atau kita kasih enter dan kita kasih spasi. Kita lihat, kita run, kita panggil list nama, sama ya. Jadi sudah kita run, kita enter, selama dia dalam satu bracket dia akan tertulis seperti ini. Nah, kalau misalnya kita gunakan bracket yang lain, misalnya list nama sama dengan menggunakan curly bracket, misalnya saya adalah, jadi kalau menggunakan quotes maupun baik itu single ataupun double, maka kita akan menempatkan string ya, variabel karakter di situ. Kita run, kita panggil list nama, kita run, dibaliknya. Kalau untuk curly bracket dia posisinya akan terbalik, dari sini mahasiswa adalah saya, dibalik. Bagaimana kalau dengan parentesis biasa, misalnya saya bukan mahasiswa. Oke, misalnya kita kasih enter. Oke, kita run, kita panggil, sama ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan parentesis yang jenis ini, atau kita bisa menggunakan parentesis ini yang akan menghasilkan hasil yang sama. Melanjutkan, bagaimana kalau kita masukkan variabelnya bentuknya angka ya. Misalnya kita tulis nama variabelnya itu adalah hitung. Kita masukkan misalnya 1, 2, 3 ditambah backslash 456 backslash 789. Kita run, kita panggil variabel itu, hasilnya langsung penjumlahan ya, hasilnya langsung penjumlahan dari apa yang ada di dalam variabel ini. Oke, bismillah. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, itu pada code indentation, yaitu kode, penulisan kode yang menjorok ke dalam. Misal kita punya sebuah variabel, misalnya x sama dengan saya buat misalnya string input, katakanlah atau ini integer aja, integer int itu untuk integer, input, tuliskan sebuah angka. Oke,
kemudian kita buat baru, kita kasih komen menggunakan decision if X lebih besar dari 0,2. Nah, ketika kita berikan titik 2, maka ini kita lihat dia langsung menjorok ke sini. Jadi tidak mulai dari sini, tapi dia mulai dari sini. Ini penting, kenapa? Kalau kita pindahkan ke sini, maka akan terjadi error. Terus misalnya jika X lebih besar daripada 0, maka kita tuliskan angka ini bukan ya. RF else titik 2, kita lihat dia langsung ke sini, jadi bukan ke sini ya, sini. Jika selainnya, maka print angka ini adalah 0, atau saya gunakan dulu elif jika X sama dengan 0, maka ini indentation, penulisan menjorok, maka angka ini adalah 0. Else maka print angka ini adalah minus. Oke. Kita running dari sini. Tuliskan sebuah angka. Nah, kita tuliskan angkanya misalnya 17. Oke. Masuk ke perintah decision, kita lihat angka ini bukan 0. Kalau kita balik lagi ke sini, masukkan sebuah angka misalnya minus 17. Oke, kita masuk ke sini, angkanya adalah minus. Kalau kita masuk ke sini, misalnya kita berikan angka 1000, kita jalankan, angka ini bukan 0. Oke, nah ini terkait dengan kode menjorok ke luar ya. Jadi kalau kita berikan titik 2 seperti ini, maka kita lihat dia langsung ke sini. Oke. Nah, bagaimana kalau tidak kita lakukan hal ini? Misalnya kita mundurkan ke sini, kita coba. Misalnya ini adalah 0. Kita lihat. Nah, muncul pada sel ke-8, line kedua, ini dia. Angka ini bukan 0, ada indentation error. Maka kita harus, setelah titik 2 ini, kita harus berikan indentation seperti ini. Kita jalankan lagi, maka ini menjadi kembali benar. Nah, itu kemudian yang terakhir, bahwa nanti sisanya rekan-rekan bisa baca di modul yang telah kami sisipkan. Misalnya kita punya juga, jika misalnya kita punya sebuah variabel, katakanlah sebuah karakter nama sama dengan
Budianto. Oke, kita enter, kita jalankan, maka kita bisa pertama menghitung panjangnya karakter dengan menuliskan len nama. Kita lihat berapa panjang hurufnya, 9 ya. B U D I Y A N T O, ini totalnya 9 huruf. Atau kita juga bisa memotong, misalnya dari nama Budianto itu hanya Budi, misalnya nama, kita menggunakan parentesis ini adalah misalnya 0 sampai dengan 3. Oke, kita jalankan. Bud, nah ini berarti 0, 1, 2, 3, ini sampai, berarti kalau 0 sampai 3 berarti hanya sampai sini ya. Bud, kalau kita mau sampai dengan Budi berarti nama 0 sampai dengan 4. Rekan-rekan bisa mencobanya di komputer masing-masing. Ini terkait tentang satu fitur lainnya dalam Python untuk melakukan slicing atau striding pada karakter. Nah, kemudian di kuis saya berikan sebuah tugas, maka kita coba uh, pada halaman ini. Oke, nah ini saya berikan satu contoh, nanti rekan-rekan bisa mencobanya. Ini adalah data nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, NIM, fakultas, dan jurusan. Misalnya saya berikan, jalankan ini perintah ini, nama, oke, Teguh Karya, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 6 Oktober 1982, alamat Perum Harapan Baru 1 Bekasi, NIM 000001, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Nah, ini kita sudah mempunyai variabel-variabelnya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, NIM, fakultas. Maka kita bisa print datanya, misalnya kita akan print di kertas, kita print, muncul, oke, Bandung, 6 Oktober 1982, Perum Harapan 1 Bekasi, 001, Teknik, dan Teknik Elektro. Nah, ini rekan-rekan bisa coba di rumah, mudah-mudahan nanti ini menjadi satu stimulan untuk rekan-rekan belajar yang lebih dari yang dicontohkan ini. Itu saja mungkin video guideline ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.